Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai akuntansi persediaan barang dagang. Di sini ada beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama ada konsep atau pengertian dari persediaan yang akan dibahas oleh Siti Rahma. Selanjutnya penentuan kuantitas persediaan yang akan dibahas oleh Novi Adrianto. Selanjutnya, penentuan biaya persediaan barang dagang yang akan dibahas oleh Miran Urilahi dan Nurul Azizah. Selanjutnya, ada pencatatan dan perhitungan metode asumsi arus biaya dan sistem perpetual yang akan dibahas oleh Hasnidar dan Nur Fitriani. Selanjutnya, ada metode asumsi arus biaya dan sistem periodik yang akan dibahas oleh Nur Fitriani dan Yedi Septiawan. Untuk itu, saya persilakan kepada rekan-rekan untuk menjelaskan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Rahma akan memaparkan materi tentang pengertian persediaan. Menurut PSAK 14, definisi persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan barang dagang yaitu aset yang memiliki karakteristik tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Persediaan dibeli untuk dijual kembali tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Misalnya, persediaan barang dagang untuk pedagang mobil adalah mobil. Persediaan barang dagang di toko mainan adalah aneka mainan anak. Persediaan di minimarket adalah aneka keperluan rumah tangga. Persediaan toko alat tulis kantor adalah beragam alat tulis kantor. Persediaan perusahaan properti adalah tanah dan bangunan. Persediaan toko bahan makanan akan terdiri dari sayur, daging, makanan, dan minuman dalam kaleng, bahan roti dan kue, dan lain-lain. Persediaan barang dagang dicatat sebesar biaya perolehan, yaitu meliputi semua biaya pembelian yang timbul sampai persediaan siap dijual. Misalnya, harga beli dikurangi diskon pembelian, biaya angkut, biaya impor, pajak, kecuali yang dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak, dan biaya lain yang dapat diatribusikan dalam perolehan barang dagang tersebut. Dari persediaan yang dimiliki perusahaan dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang belum terjual dan yang sudah terjual. Untuk persediaan yang belum terjual berarti masih merupakan aset perusahaan dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan yang sudah terjual telah menjadi beban, yaitu beban pokok penjualan yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Permasalahan dalam menentukan nilai persediaan di laporan keuangan antara lain terkait dengan dua hal, yaitu kuantitas fisik persediaan yang dimiliki perusahaan dan penentuan biaya persediaan yang digunakan dalam mengukur persediaan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Adrianto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penentuan kuantitas persediaan. Persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah persediaan yang dimiliki perusahaan tanpa memandang di mana persediaan itu berada. Oleh karena itu, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan, perusahaan harus memastikan semua persediaan yang dimiliki sudah tercatat. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: yang pertama, kepemilikan barang. Memastikan bahwa persediaan yang ada dalam perusahaan adalah milik perusahaan, sehingga barang konsinyasi atau
titipan pihak lain yang ada di perusahaan untuk dijual bukanlah milik perusahaan, melainkan milik penitip barang. Sebaliknya, persediaan yang dititipkan atau dititip jualkan atau dikonsinyasikan pada entitas lain dan barang tersebut belum terjual merupakan persediaan milik perusahaan. Contohnya, Ibu Putri menitipkan pakaian ke suatu pusat pembelanjaan. Apabila barang belum terjual, maka barang tersebut tetap milik Ibu Putri, bukan milik pusat pembelanjaan tersebut. Apabila pusat pembelanjaan tersebut menitip jualkan atau mengonsinyasikan barangnya, maka selama belum terjadi penjualan tetap harus dimasukkan dalam persediaan pusat pembelanjaan tersebut. Yang kedua, persediaan barang dalam perjalanan. Masalah lain yang juga harus diperhatikan adalah adanya barang yang masih dalam perjalanan yang harus ditentukan apakah barang tersebut milik penjual atau milik pembeli. Untuk menentukannya, kita perlu mengetahui syarat penyerahan barang yang digunakan. Dengan FOB, Destination Point, hak kepemilikan barang beralihan di gudang pembeli, yang berarti bahwa barang-barang dalam perjalanan masih merupakan hak milik penjual. Contohnya, PT ABC mengirim barang dagang pada tanggal 20 Mei dan sampai di gudang pembeli pada tanggal 5 Juni. Apabila PT ABC menyusun laporan keuangan pada 31 Mei, maka pada tanggal 31 Mei barang dagang tersebut masih menjadi milik PT ABC, penjual. Dengan FOB, Shipping Point, hak kepemilikan barang beralih ketika keluar dari gudang penjual, berarti pembeli adalah pemilik dari barang-barang yang masih dalam perjalanan. Contohnya, PT ABC mengirim barang dagang pada tanggal 20 Mei dan sampai di gudang pembeli pada tanggal 5 Juni. Apabila PT ABC menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Mei, maka pada tanggal 31 Mei barang tersebut sudah tidak lagi menjadi milik PT ABC, tetapi milik pembeli. Dapat disimpulkan bahwa persediaan yang dimiliki perusahaan adalah persediaan yang ada di perusahaan dikurang barang konsinyasi milik perusahaan lain ditambah barang perusahaan yang dititipkan atau dikonsinyasi ke perusahaan lain atau ke tempat lain ditambah barang dalam perjalanan dari pembelian barang dagang dengan FOB Shipping Point ditambah barang dagang dalam perjalanan apabila perusahaan menjual dengan FOB Destination Point. Itulah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mira Nurilahi akan melanjutkan membahas mengenai penentuan biaya persediaan barang dagang. Penentuan biaya persediaan yang digunakan dalam mengukur persediaan tidak akan bermasalah apabila biaya perolehan untuk suatu barang selalu sama. Apabila biaya perolehan untuk barang tertentu berbeda-beda, muncullah permasalahan tentang biaya persediaan. Terkait dengan penentuan biaya persediaan, pernyataan standar akuntansi keuangan memperkenalkan beberapa metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan biaya persediaan. Metode yang dapat digunakan adalah yang pertama metode identifikasi khusus dan yang kedua ada metode asumsi arus biaya persediaan barang dagang. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi penerapan metode penentuan biaya persediaan.
Sebuah entitas melakukan 3 kali pembelian untuk persediaan yang sejenis dalam waktu yang berbeda-beda, seperti yang diperlihatkan dalam tabel contoh perhitungan biaya persediaan. Selama bulan Mei, terjual 1 unit barang dengan harga jual sebesar 25.000. Nah, untuk metode yang pertama itu ada metode identifikasi khusus. Dengan metode ini, biaya persediaan diatribusikan ke masing-masing persediaan. Dari contoh pada perhitungan biaya persediaan, apabila terjadi penjualan 1 unit barang, maka beban pokok penjualan yang dicatat bergantung pada transaksi pembelian mana unit yang terjual tersebut berasal. Persediaan akhir yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan adalah biaya persediaan dari persediaan yang belum terjual. Berikut ini merupakan diperlihatkan perhitungan persediaan dan beban pokok penjualan dengan metode identifikasi khusus. Di sini ada tabel contoh perhitungan persediaan dan beban pokok penjualan identifikasi khusus. Perusahaan dapat memilih unit mana yang masih berada dalam persediaan dan unit mana yang dijual. Karena jenis produknya sama, sehingga dapat digunakan untuk menentukan besarnya laba yang diinginkan. Dengan demikian, metode identifikasi khusus tidak tepat digunakan ketika persediaan yang dimiliki perusahaan memiliki produk sejenis, karena dapat terjadi rekayasa laba. Metode identifikasi khusus dapat digunakan jika antara satu unit persediaan dengan unit persediaan lainnya dapat dibedakan. Contohnya, penggunaan metode persediaan adalah pada perusahaan yang menjual perhiasan, jual beli mobil atau motor bekas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk metode asumsi arus biaya persediaan barang dagang yang terdiri dari yang pertama ada metode PKF. Yang pertama ada metode MPKP atau FIFO. Metode ini mengasumsikan biaya perolehan persediaan yang pertama dibeli akan dijual pertama, sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir di laporan posisi keuangan adalah biaya persediaan yang dibeli kemudian atau yang dibeli terakhir. Berikut ini adalah perhitungan laba bruto dan persediaan dengan metode FIFO. Dengan metode ini diasumsikan yang terjual adalah barang dagang yang dibeli pertama. Bisa dilihat kembali informasinya dalam contoh tabel perhitungan biaya persediaan, yaitu dengan biaya perolehan sebesar 10.000 sehingga nilai persediaan yang belum terjual yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan adalah pembelian pada tanggal 10 dan 15 Mei. Apabila penjualan sebanyak 2 unit, maka beban pokok penjualan adalah biaya persediaan dari pembelian tanggal 4 dan 10 Mei, yaitu 10.000 ditambah 15.000. Dan totalnya 25.000. Sedangkan persediaan akhir berasal dari pembelian tanggal 15 Mei, yaitu sebesar 17.000. Sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa. Di sini, saya akan menjelaskan metode MTKP dan metode average. Yang pertama yaitu metode MTKP atau metode masuk terakhir keluar pertama, atau sering disebut last in, first out atau LIFO. Metode ini mengasumsikan biaya perolehan persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir pada laporan posisi keuangan adalah biaya persediaan yang pertama kali dibeli. Dalam tabel tersebut dapat dilihat, dengan menggunakan metode MTKP, diasumsikan persediaan barang dagang yang terjual adalah yang dibeli dengan biaya perolehan terakhir, yaitu 17.000. Sehingga persediaan barang dagang yang belum terjual yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan berasal dari transaksi pembelian tanggal 4 dan 10 Mei. Apabila penjualan sebanyak 2 unit, maka beban pokok penjualannya adalah biaya persediaan barang dagang dari pembelian tanggal 15 dan 10 Mei sebesar 32.000. Dan persediaan barang dagang akhir berasal dari pembelian tanggal 4 Mei sebesar 10.000. Selanjutnya yaitu metode average atau metode rata-rata tertimbang.
Dalam metode ini, setiap unit ditentukan berdasarkan biaya rata-rata dari unit serupa pada awal periode dan biaya unit yang serupa yang dibeli selama satu periode. Formula perhitungan biaya rata-rata dari persediaan barang adalah biaya rata-rata sama dengan total biaya persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual per jumlah persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Dalam contoh ini, biaya persediaan barang dagang per unit adalah sebesar Rp14.000, diambil dari Rp42.000 dibagi 3 unit. Dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat kita lihat bahwa metode penentuan biaya persediaan yang digunakan oleh suatu entitas akan mempengaruhi laporan keuangannya. Dari penjelasan tersebut, metode identifikasi khusus tidak dapat digunakan untuk persediaan yang sejenis karena entitas dapat memilih produk mana yang terjual sesuai dengan besarnya laba perusahaan yang diinginkan. Sementara antara produk satu dan lainnya tidak dapat dibedakan. Apabila produknya berbeda dan dapat tergantikan dengan produk lainnya, maka perusahaan harus menggunakan metode identifikasi khusus. Dalam hal ini, metode FIFO atau MPKP, LIFO atau MTKP, dan metode rata-rata tidak dapat digunakan. Berikut ini adalah contoh penggunaan metode identifikasi khusus untuk pedagang mobil bekas PD Otomo Jaya. Berikut ini adalah transaksinya. Dapat dilihat pada tabel. Pada tanggal 20 Mei terjual 1 unit mobil sport dengan nomor mesin FFX sebesar 250 juta. Beban pokok penjualan untuk mobil ini adalah 200 juta, berasal dari pembelian tanggal 10 Mei. Dengan metode identifikasi khusus, beban pokok penjualannya disesuaikan dengan biaya perolehan dari barang yang dijual. Pada umumnya, perusahaan akan menggunakan metode identifikasi khusus ketika produk yang dijual sedikit, beragam, dan memiliki perolehan yang tinggi. Saya Hasnidar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode asumsi arus biaya dan sistem perpetual. Sebelumnya, bisa kita lihat sama-sama tabel transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi pada perusahaan dagang Kiran untuk barang dagang dengan kode 102XA. Metode pertama yaitu metode MPKP atau FIFO. Metode ini mengasumsikan persediaan yang pertama dibeli akan dijual pertama, sehingga urutan pembebanan biaya persediaan kepada beban pokok penjualan mengikuti urutan pembelian. Berikut adalah tabel kartu persediaan dengan metode MPKP atau FIFO. Pada tanggal 1 Mei, saldo awal sebesar 10 unit dengan biaya per unit 40.000, sehingga total biayanya adalah 400.000 diperoleh dari 10 unit dikalikan dengan Rp40.000. Kemudian pada tanggal 10 Mei terjadi transaksi pembelian sebanyak 60 unit dengan biaya persediaan per unit adalah 45.000 serta total biaya persediaan sebesar 2.700.000 diperoleh dari 60 unit dikalikan dengan Rp45.000. Setelah terjadi transaksi pembelian, jumlah persediaan bertambah menjadi 70 unit dan persediaan akan dilaporkan menjadi 2 komponen, yaitu sebesar 400.000 untuk 10 unit dengan biaya persediaan per unitnya adalah 40.000 dan Rp2.700 untuk 60 unit dengan biaya persediaan per unitnya adalah 45.000. Ini bisa diperhatikan persediaannya itu tidak digabung karena kita mau melihat yang mana persediaan yang masuk paling pertama. Pada tanggal 15 Mei terjadi transaksi penjualan sebanyak 40 unit dengan harga jual per unitnya adalah Rp80.000, sehingga total penjualan sebesar Rp3.200.000.
diperoleh dari 40 unit dikalikan dengan Rp80.000. Kemudian cara pencatatannya, pertama kita perhatikan kolom persediaan. Karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out, atau masuk pertama, keluar pertama, jadi persediaan yang harus kita keluarkan terlebih dahulu adalah persediaan yang pertama kali masuk. Bisa kita lihat persediaan pertamanya adalah 10 unit dengan biaya per unitnya Rp40.000 dan total biaya Rp400.000. Nah, ini kita catat di kolom beban pokok penjualan. Saldo yang 10 unit ini yang kita harus keluarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang diminta adalah 40 unit, sedangkan yang keluar baru 10 unit. Nah, masih ada sisanya 30 unit. Nah, 30 unit ini kita ambil dari persediaan 60 unit dengan biaya per unit Rp45.000 dan total biaya Rp2.700.000. Kita tulis di kolom beban pokok penjualan 30 unit dengan biaya per unit Rp45.000 dan total biaya adalah Rp1.350.000. Nah, saldo persediaan yang masih ada pada tanggal 15 Mei sebanyak 30 unit dengan harga perolehan per unit adalah Rp45.000. Nah, karena kan saldo akhirnya tadi 30. Ini 30 kita peroleh dari 60 dikurangi dengan 30. Hasilnya 30 unit. Pada tanggal 20 Mei terjadi transaksi pembelian sebanyak 70 unit dengan biaya per unit Rp50.000 sehingga total biayanya Rp3.500.000 diperoleh dari 70 unit dikalikan dengan Rp50.000 sehingga persediaan bertambah menjadi 100.000. 100 unit. 100 unit ini diambil dari persediaan sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 Mei terdiri dari 30 unit ditambah dengan persediaan yang baru dibeli sebanyak 70 unit. Tanggal 25 Mei terjadi transaksi penjualan sebanyak 80 unit dengan harga jual per unit adalah Rp80.000. Cara pencatatannya dilakukan dengan cara yang sama seperti pencatatan pada tanggal 15 Mei. Persediaan yang mau kita habiskan terlebih dahulu adalah yang 30 unit dengan biaya per unitnya Rp45.000 dan total biaya Rp1.350.000. Itu kita tulis. Nah, karena barang dagangan yang diminta adalah 80 unit, sedangkan hanya 30 unit yang terjual, jadi kita ambil di saldo 70 unit. Nah, kita ambil 50 dengan biaya per unit Rp50.000 dan total biaya Rp2.500.000. Saldo akhirnya 20 unit dengan biaya per unit Rp50.000 dan total biaya Rp1 juta diperoleh dari 70 unit dikurangi dengan 50 unit yang keluar, hasilnya 20 unit. Saldo akhir persediaan adalah sebesar Rp1 juta. Bisa kita lihat di kolom persediaan dengan total beban pokok penjualan untuk bulan Mei adalah sebesar Rp5.600.000 yang merupakan penjumlahan dari kolom beban pokok penjualan. Nah, ini ada transaksi-transaksi yang terkait dengan persediaan yang telah kita lakukan sebelumnya atau persediaan yang ada di tabel sebelumnya.
metode kedua yaitu metode MTKP atau LIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya perolehan dari persediaan yang terakhir dibeli akan menjadi biaya perolehan yang pertama keluar saat terjadi penjualan. Ini adalah kartu persediaan dengan metode LIFO atau MTKP. Pada tanggal 1 Mei, saldo awal sebesar 10 unit dengan biaya per unit 40.000 sehingga total biayanya adalah 400.000 diperoleh dari 10 unit dikalikan dengan Rp40.000. Pada tanggal 10 Mei, terjadi transaksi pembelian sebanyak 60 unit dengan biaya per unit Rp45.000 sehingga total biaya adalah 2.700.000 diperoleh dari 60 unit dikalikan dengan Rp45.000. Kemudian, cara pencatatannya di kolom persediaan, terlebih dahulu kita mencatat persediaan awalnya, baru kemudian kita mencatat transaksi yang barusan terjadi. Tanggal 15 Mei, terjadi transaksi penjualan sebanyak 40 unit dengan harga jual per unit sebesar Rp80.000. Karena kita menggunakan metode LIFO atau last in first out atau masuk terakhir keluar pertama, jadi persediaan yang terakhir masuk itu yang akan kita keluarkan terlebih dahulu. Bisa kita lihat, persediaan yang terakhir masuk itu sejumlah 60 unit. Dengan biaya per unitnya Rp45.000, sehingga total biayanya 2.700.000. Tadi penjualannya sebesar 40 unit kan? Nah, kita catat 40 unit. Ini diambil dari persediaan yang 60 unit. Nah, setelah kita catat di kolom beban pokok penjualan, kita beralih pada kolom persediaan. Nah, cara mencatatnya itu tetap yang saldo 10 unit kita catat terlebih dahulu dengan biaya per unit Rp40.000 dan total biaya Rp400.000. Baru kemudian kita mencatat saldo yang 20 unit, di mana 20 unit ini kita peroleh dari 60 unit dikurangi dengan 40 unit. Itu. Pada tanggal 20 Mei, terjadi transaksi pembelian sebanyak 70 unit dengan biaya per unitnya Rp50.000 sehingga total biayanya adalah Rp3.500.000 diperoleh dari 70 unit dikalikan dengan Rp50.000. Cara pencatatannya di kolom persediaan, kita tulis dulu, kita catat dulu persediaan sebelumnya secara berurut ya. 10 unit dulu, baru kemudian kita mencatat yang 20 unit. Setelah itu, baru kemudian kita mencatat pembelian yang barusan terjadi, yaitu sebesar 70 unit dengan biaya per unitnya Rp50.000. Pada tanggal 25 Mei, terjadi transaksi penjualan sebanyak 80 unit dengan harga jual per unitnya Rp80.000. Cara pencatatannya dilakukan dengan cara yang sama seperti pencatatan pada tanggal 15 Mei. Bisa kita lihat di kolom persediaan, di situ persediaan yang terakhir masuk adalah 70 unit dengan biaya per unitnya Rp50.000. Nah, yang ini mau kita keluarkan terlebih dahulu. Sehingga kita catat di kolom beban pokok penjualan sebesar 70 unit dengan biaya per unit Rp50.000 dan total biayanya Rp3.500.000. Karena tadi penjualan barang dagangan yang diminta adalah 80 unit, sedangkan baru 70 unit yang keluar, jadi masih ada sisanya 10 unit. Nah, 10 unit ini kemudian kita ambil saldo yang 20 unit dengan biaya per unit Rp45.000 sehingga total biayanya adalah Rp900.000. Kita catat di beban pokok penjualan. Kembali ke kolom persediaan,
di sini kita akan mencatat persediaan akhirnya. Sebelumnya, kita ambil dulu persediaan awalnya. Itu ada 10 unit dengan harga perolehan atau biaya per unit Rp40.000 dengan total biaya Rp400.000. Kita catat. Kemudian kita ambil lagi, tadi kan yang 10 unit ini di kolom beban pokok penjualan, yang 10 unit ini kita ambil dari saldo yang 20 unit. Jadi masih ada sisanya 10 unit karena 20 dikurangi dengan 10 hasilnya 10. Nah, kita catat di kolom persediaan dengan biaya per unit Rp45.000 dan total biaya Rp450.000. Jadi saldo akhirnya 10 unit untuk biaya per unit Rp40.000 dengan total biaya Rp400.000 dan 10 unit untuk biaya per unit Rp45.000, total biaya Rp450.000. Sedangkan beban pokok penjualan pada bulan Mei adalah Rp5.750.000 yang merupakan penjumlahan dari kolom beban pokok penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Akan melanjutkan materi yaitu metode rata-rata tertimbang. Baik teman-teman, kita bisa lihat tabel kartu persediaan dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut. Pertama, saldo awal diambil dari saldo pada akhir periode sebelumnya. Yang kedua, tanggal 10 Mei, entitas pembelian persediaan dan kolom pembelian diisi baik dalam kuantitas yang dibeli, yaitu 60 unit, biaya persediaan per unit sebesar Rp45.000 dan total biaya persediaan sebesar Rp2.700.000 dari 60 unit dikali Rp45.000. Setelah pembelian ini, jumlah persediaan yang tersedia adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat tabel. Biaya rata-rata per unit diperoleh dengan membagi harga perolehan dari persediaan yang tersedia, yaitu Rp3.100.000 dengan jumlah unit persediaan yang tersedia 70 unit, sehingga biaya per unitnya adalah Rp44.286 diambil dari Rp3.100.000 per 70 unit atau dibagi 70 unit. Nah, ketiga, tanggal 15 terjadi transaksi penjualan sebanyak 40 unit dengan harga jual per unit sebesar Rp80.000, sehingga total penjualan menjadi sebesar Rp3.200.000 diambil dari 40 unit dikali Rp40.000 per unit. Beban pokok penjualannya dengan metode rata-rata menjadi Rp1.771.440 diambil dari 40 unit dikali Rp44.286 per unit. Cara keempat, selanjutnya pembelian tanggal 20 Mei sebanyak 70 unit dengan harga per unit sebesar Rp50.000, sehingga total pembelian sebesar
Rp3.500.000. Setelah pembelian ini, maka persediaan barang dagang perusahaan menjadi 100 unit senilai Rp4.828.600 yang terdiri dari saldo sebelum pembelian sebesar Rp1.328.580 dan pembelian Rp3.500.000. Biaya per unit persediaan adalah sebesar Rp48.286 diambil dari Rp4.828.600 dibagi 100 unit. Selanjutnya, untuk penjualan tanggal 25 dilakukan dengan cara seperti pada nomor 3 atau tanggal 15. Nah, saldo akhir persediaan adalah sebesar Rp965.720. Dilihat kolom persediaan dan total beban pokok penjualan sebesar 5 juta dan merupakan penjumlahan kolom total beban pokok penjualan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ayat jurnal untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan persediaan barang dagang dengan metode rata-rata tertimbang. Itulah tabelnya. Nah, adapun berikut adalah ikhtisar nilai persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan dengan metode asumsi harus biaya. Dapat dilihat bahwa dengan asumsi biaya perolehan barang dagang yang berbeda, metode yang berbeda dapat mengakibatkan perbedaan pada nilai persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan. Pada gilirannya, hal ini akan mengakibatkan perbedaan pada besaran nilai aset dan laba suatu entitas. Nah, selanjutnya, metode asumsi arus biaya dan sistem periodik. Nah, teman-teman bisa lihat, seperti layaknya sistem perpetual, pada saat perusahaan memilih persediaan barang dengan identik dengan biaya perolehan yang berbeda-beda, sistem periodik pun memerlukan asumsi arus biaya untuk dapat menentukan nilai persediaan dan beban pokok penjualannya dalam laporan keuangan. Nah, kita bisa menggunakan data yang sama untuk jenis produk atau transaksi yang terjadi selama bulan Mei. Nah, kita bisa lihat di tabel. Nah, adapun metode MPKP atau FIFO. Nah, untuk dapat menyusun laporan keuangan terkait dengan nilai persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan, entitas terlebih dahulu harus melakukan perhitungan secara fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir yang tersedia. Dari hasil perhitungan fisik misalnya, persediaan barang dagang yang masih ada di tangan sebanyak 20 unit dari data contoh sebelumnya. Nah, metode MPKP mengonsumsikan biaya dari persediaan yang pertama kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan yang pertama, sehingga unit yang tersisa dalam persediaan akhir berasal dari pembelian yang terakhir, yaitu sebesar 50.000 per unit. Pembelian 20 Mei. Nah, nilai persediaan barang dengan dagang akhir adalah sebesar 1 juta. Diambil dari 20 unit dikali 50.000 unit. Nah, setelah nilai persediaan barang dengan akhir diketahui, maka perusahaan dapat menghitung beban pokok penjualan. Nah, berikut penghitungan beban pokok penjualan untuk perusahaan yang menggunakan sistem periodik dan metode MPKP atau FIFO. Nah, persediaan awal 400.000 ditambah dengan pembelian neto 6.200.000.
Terus persediaan tersedia dijual 6.600.000 dan dikurangi persediaan akhir 1 juta. Jadi beban pokok penjualannya 5.600.000. Baik, itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Actama Yadi Setiawan akan melanjutkan materi mengenai metode asumsi arus biaya dan sistem periodik dengan menggunakan metode MTKP atau LIFO. Metode MTKP adalah metode yang mengasumsikan bahwa biaya dari persediaan yang terakhir dibeli akan menjadi biaya yang pertama kali keluar ketika terjadi penjualan, sehingga unit persediaan yang masih tersedia di dalam persediaan akhir itu berasal dari pembelian yang pertama kali, yaitu pembeliannya sebesar 40.000 per unit. Maka nilai persediaan barang dagang akhir adalah 800.000 yang diperoleh dari hasil kalkulasi dari per unit itu 40.000 yang unit dimiliki itu ada 20 unit, jadi 20 dikali 40.000 hasilnya 800.000 rupiah. Nah, setelah nilai persediaan barang dagang akhir diketahui, maka kita sudah bisa menghitung beban pokok penjualan, yakni kan tadi persediaan awal itu adalah 400.000 yang diperoleh dari 20 kali 40.000 bukan, yang diperoleh dari 10 saldo awal 40.000 dikali 10 unit 400.000, kemudian ditambah pembelian itu sebesar 6.200.000, maka persediaan barang yang bisa dijual itu 6.600.000 rupiah. Kemudian untuk mendapatkan beban pokok maka perlu dikurangi dengan persediaan akhir, jadinya 6.600.000 dikurangi 800.000, maka beban pokok penjualan perusahaan sebesar 5.800.000 rupiah. Kemudian kita beralih ke metode rata-rata tertimbang atau metode average. Nah, dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, entitas akan menggunakan biaya rata-rata per unit untuk menentukan nilai persediaan dan beban pokok penjualan. Maka biaya rata-rata per unit itu dihitung dengan cara membagi total biaya persediaan yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Maka dari tabel tadi, maka biaya rata-rata unit yang didapat itu sebesar 47.143 rupiah. Dari mana dapatnya? Ya, itu kan dari yang tersedia. Harga atau unit per unit yang tersedia itu 6.600.000. Kemudian unit yang tersedia sebesar 140. Jadinya 6.600.000 dikurangi 140. Didapatlah 47.143 rupiah. Kemudian jumlah unit persediaan yang tersedia di akhir periode adalah 20 unit senilai, maka unit 20 unit itu tersenilai 942.860 rupiah. Ya, kemudian setelah nilai persediaan barang dagang akhir diketahui, maka perusahaan sudah bisa menghitung beban pokok penjualan. Maka untuk menghitung beban pokok penjualan, persediaan yang tersedia untuk dijual 6.600.000 rupiah dikurangi persediaan akhir tadi
940.860.000 rupiah. Maka 6.600.000 dikurang 942.860.000 rupiah, hasilnya beban pokok penjualannya itu 5.657.140 rupiah. Baiklah, itu tadi sedikit pembahasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.